Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Risiko. Kami akan mempresentasikan hasil analisis risiko pada perusahaan atau UMKM. Pertama-tama, di sini ada rekan saya, Rizka Setiawati, Anggun Kusuma, Fala Akbar, Selva, Erina, dan saya sendiri, Regalis Mesari. Pertama, mengenai profil perusahaan yang kami analisis akan dijelaskan oleh rekan saya, Fala. Untuk profil perusahaan, PT Fatendo Cemerlang merupakan official distributor Coca-Cola dan Nestle yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 287 RT 05 RW 03 Situsaeur Bojangwa Kidul Kota Bandung. PT Fatendo Cemerlang resmi menjadi official distributor Coca-Cola dan bekerjasama dengan Coca-Cola Amati Indonesia pada tahun 2016 dan sudah mendistribusikan produk-produk Coca-Cola ke seluruh wilayah Kota Bandung. PT Fatendo Cemerlang mulai resmi menjadi distributor resmi Nestle dan bekerjasama dengan PT Nestle Indonesia sejak tahun 2018. Meskipun terbilang baru, namun omset yang dihasilkan dari penjualan produk Nestle tidak kalah jauh dari yang dihasilkan oleh produk Coca-Cola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi risiko. Risiko diidentifikasi melalui beberapa cara. Yang pertama, data historis PT Fatarindo Cemerlang dalam laporan manajemen tahun 2019. Yang kedua, pemaparan dari pihak perusahaan yang langsung menangani dalam bidang tersebut atau para manajer per divisi. Yang ketiga, mengamati aktivitas perusahaan secara langsung, terutama operasional pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko pada setiap fungsi-fungsi perusahaan di PT Fatarindo Cemerlang. Fungsi perusahaan itu ada 4, yaitu ada sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan ada pemasaran. Untuk fungsi perusahaan sumber daya manusia, ada 5 yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu ketidakjujuran karyawan karena penerbitan invoice manual tidak masuk ke sistem untuk outlet dan pembayaran tidak dilaporkan ke perusahaan atau masuk ke kantong pribadi. Kemudian yang kedua ada pemberian diskon tidak sesuai aturan karena menerbitkan invoice penjualan untuk tradisional outlet namun atas nama modern outlet dengan tujuan pemberian diskon yang besar. Yang ketiga ada kinerja karyawan yang menurun. Ini disebabkan karena terdapat penurunan penjualan pada modern outlet dan tradisional outlet. Lalu yang keempat ada tingkat keterlambatan. Ini disebabkan karena tingkat keterlambatan kerja pegawai yang semakin tinggi. Dan yang terakhir ada pemakaian kendaraan sembarangan. Ini disebabkan karena banyak yang memakai kendaraan pengantar barang dengan sembarangan sehingga kendaraan sering mengalami kerusakan. Lalu untuk fungsi perusahaan keuangan ada 2 yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu ada pemborosan biaya BBM karena pengiriman tidak diatur sedemikian rupa berdasarkan jalur pengiriman yang sama sehingga mengeluarkan biaya bahan bakar yang lebih besar. Dan yang kedua ada overdue. Ini disebabkan karena banyak outlet yang belum membayar pembelian atas produk di PT Fatarindo Cemerlang, sedangkan tanggal pembayaran sudah jatuh tempo. Fungsi selanjutnya ada operasional. Ada 5 yang teridentifikasi. Yang pertama, proses penerimaan barang. Ini karena persediaan barang di gudang kurang, karena pesanan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan, akibat adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman dari supplier. Yang kedua, kerusakan barang saat proses pemindahan barang. Ini disebabkan karena barang mengalami kerusakan saat proses pemindahan oleh operator forklift. Yang ketiga, perputaran barang tidak optimal. Karena dalam proses menyiapkan barang yang akan dikirim, terkadang orang gudang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa, tidak menerapkan FIFO first in first out, sehingga terjadi penumpukan barang yang mendekati kadaluarsa. Akibatnya produk-produk tersebut tidak dapat dijual. Yang keempat, pengembalian empties tidak sesuai. Karena pengembalian empties atau botol kaca yang tidak sesuai diakibatkan pecah ketika perpindahan barang maupun hilang. Akibatnya perusahaan perlu mengganti dengan sejumlah uang. Yang kelima, keterlambatan penerbitan nota retur. Ini karena berdampak pada pelaporan pajak, pertambahan nilai atau PPN nota retur yang diterbitkan pada bulan melewati pelaporan PPN, maka mengakibatkan PPN harus melakukan pembetulan. Semakin lama nota retur diterbitkan, maka perusahaan akan mendapatkan surat peringatan, yaitu denda karena dianggap terlambat melaporkan. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi pemasaran.
fungsi pemasaran ini ada dua yang teridentifikasi, yaitu yang pertama keterlambatan pengiriman. Karena keterlambatan pengiriman akibat jadwal pengiriman yang tidak sesuai dengan janji pengiriman, sehingga produk terkadang tidak terkirim pada hari yang dijanjikan. Akibatnya bahkan outlet meminta membatalkan pembelian barang baik seluruh maupun sebagian. Untuk jangka waktu yang panjang, bahkan outlet memilih untuk tidak lagi melakukan pemesanan barang di PT Fatarindo Cemerlang. Yang kedua, produk tidak sesuai permintaan konsumen. Ini karena loader mempersiapkan produk tidak sesuai dengan invoice. Terkadang rasa minuman yang tidak sesuai pesanan atau ukuran minuman, sehingga outlet menolak untuk menerima produk tersebut dan meminta untuk dilakukan pembatalan atas pembelian produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka NIM 51121211073. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran resiko serta pemetaan resiko. Untuk pengukuran resiko yang dilakukan di PT Fatarindo Cemerlang menggunakan teknik distribusi probabilitas yang didasari pada skala 1 sampai 5, di mana skala 1 artinya kemungkinan kecil terjadi, skala 2 kadang terjadi, 3 mungkin terjadi, 4 sangat mungkin terjadi, dan yang kelima hampir pasti terjadi. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kegawatan atau dampak juga menggunakan skala 1 sampai 5. Di mana untuk skala 1 ini kerugian sangat kecil, skala 2 kerugian kecil, ketiga kerugian menengah, 4 kerugian besar, dan yang kelima kerugian sangat besar. Kemudian untuk pemberian bobot pada probabilitas dan dampak di PT Fatarindo ini menggunakan hasil survei atau wawancara kepada kepala bagian serta karyawan di bagian masing-masing. Kemudian ada pula hasil pengukuran yang kami lakukan. Di sini yang pertama dari fungsi SDM ada 5 risiko. Yang pertama adalah ketidakjujuran karyawan, memiliki probabilitas yang rendah tetapi dampaknya sangat tinggi bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pemberian diskon yang tidak sesuai, memiliki probabilitas yang rendah dan dampak yang rendah juga. Yang ketiga adalah kinerja karyawan menurun, memiliki probabilitas yang rendah tetapi dampaknya tinggi bagi perusahaan. Dan yang keempat adalah tingkat keterlambatan, memiliki probabilitas yang sedang tetapi dampaknya rendah. Dan yang kelima adalah pemakaian kendaraan secara sembarangan. Probabilitasnya di sini rendah tetapi dampaknya tinggi bagi perusahaan. Kemudian dari fungsi keuangan ada 2 risiko, yaitu pemborosan biaya BBM serta overdue atau jatuh tempo faktur yang tidak dibayarkan juga oleh konsumen. Untuk pemborosan biaya BBM ini, ya probabilitasnya cukup sedang, di sini sedang tetapi dampaknya rendah. Sedangkan untuk overdue baik probabilitas maupun dampak sama-sama rendah. Kemudian dari fungsi operasional di sini juga ada 5 risiko. Yang pertama adalah persediaan tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kerusakan barang karena proses pemindahan dari armada ke gudang penyimpanan. Kemudian yang ketiga ada perputaran barang yang tidak optimal. Untuk ketiga risiko ini sama-sama memiliki probabilitas yang rendah tetapi memiliki dampak yang tinggi atau sedang bagi perusahaan. Kemudian ada yang keempat, pengembalian MT, serta yang kelima adalah keterlambatan penerbitan nota retur. Untuk kedua risiko ini untuk perputaran barang tidak optimal sendiri, untuk pengembalian MT sendiri memiliki probabilitas yang rendah tetapi dampaknya juga rendah. Nah, sedangkan untuk keterlambatan penerbitan nota retur ini memiliki probabilitas yang tinggi karena memang sering terjadi setiap periode, tetapi dampaknya rendah bagi perusahaan. Selanjutnya adalah dari fungsi pemasaran ada 2 risiko, yaitu keterlambatan pengiriman barang dan permintaan tidak terpenuhi. Dua-duanya memiliki probabilitas yang rendah tetapi dampaknya tinggi bagi perusahaan. Setelah dilakukan pengukuran, maka selanjutnya adalah dilakukan pemetaan risiko. Untuk teknik pemetaan risiko ini menggunakan 2 dimensi, yaitu tingkat probabilitas
probabilitas, dan tingkat dampak. Di sini dapat dilihat ada 4 kuadran. Untuk kuadran pertama ini mengancam tujuan perusahaan atau mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian untuk kuadran 2 ini jarang sekali terjadi, tetapi risiko ini berbahaya bagi perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga ini sering atau rutin terjadi, tetapi tidak terlalu mempengaruhi atau mengganggu target serta tujuan perusahaan. Dan yang keempat ini merupakan risiko yang juga sering terjadi dan sama sekali tidak mengganggu tujuan dan target perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan dana untuk mengatasi risiko ini. Di sini ada 8 risiko dari berbagai fungsi yang masuk ke kuadran 2. Artinya, ke-8 risiko ini perlu menjadi prioritas bagi PT Fatarindo Cemerlang karena dapat mengganggu tujuan serta target perusahaan. Kemudian ada 3 risiko yang masuk ke kuadran 3, artinya ketiga risiko ini memang rutin terjadi tetapi tidak terlalu mengganggu target serta tujuan perusahaan. Dan yang keempat ada 3 risiko yang masuk ke kuadran 4 di mana perusahaan tidak perlu mengalokasikan dana untuk mengatasi ketiga risiko ini karena memang sama sekali tidak mengganggu target serta tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tabel pemetaan risiko. Di sini saya akan menjelaskan tabel-tabel ini serta hubungannya dengan kejadian nyata di lapangan. Yang pertama saya akan menjelaskan risiko-risiko yang masuk ke kuadran 2. Di sini ada dari fungsi SDM. Yang pertama adalah ketidakjujuran karyawan. Untuk ketidakjujuran karyawan ini memang jarang terjadi dan nyatanya di lapangan pernah terjadi 2 kali serta menyebabkan kerugian hingga ratusan juta bagi perusahaan, serta itulah kenapa untuk resiko ini memiliki dampak yang tinggi bagi perusahaan atau sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah kinerja karyawan menurun. Ini masuk kuadran 2 karena memang sangat mempengaruhi target penjualan perusahaan. Untuk kejadian nyatanya ada beberapa sales yang beberapa periode ini mengalami penurunan kinerja. Akibatnya penjualan pun menurun dan target perusahaan atau target penjualan tidak tercapai. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian kendaraan sembarangan. Untuk kasusnya sendiri pernah terjadi 1 kali di mana berdampak pada proses pengiriman karena angkutan atau transportasi dampaknya itu kan berkurang. Kalau satu kendaraan mengalami kerusakan, maka perusahaan akan mengalami 2 kerugian. Yang pertama yaitu harus melakukan perbaikan pada kendaraan, kemudian yang kedua proses pengiriman terganggu serta mengganggu target penjualan perusahaan juga. Kemudian dari fungsi operasional ini ada 3 risiko juga yang masuk kuadran 2. Yang pertama adalah persediaan tidak terpenuhi, di mana untuk persediaan tidak terpenuhi ini biasanya diakibatkan karena adanya barang rusak saat proses mengantar dari supplier ke PT Fatarindo. Di sini dampaknya persediaan di gudang tidak terpenuhi karena ada beberapa barang yang cacat atau rusak, sehingga di sini perlu menjadi prioritas utama bagi perusahaan bagaimana caranya agar persediaan tetap terpenuhi meskipun setiap pengantaran barang ada saja kecacatan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan barang saat proses perpindahan. Ini merupakan kesalahan internal perusahaan karena memang ketidaktelitian operator forklift saat memindahkan barang dari armada ke gudang penyimpanan. Dampaknya itu bisa terjadi pengurangan persediaan di gudang jika terlalu sering terjadi kerusakan saat perpindahan. Kemudian yang ketiga adalah perputaran barang tidak optimal. Ini juga masuk kuadran 2 dan sangat mempengaruhi target penjualan perusahaan karena bagaimanapun perputaran barang ini sangat penting, di mana barang yang lebih dulu masuk itu tentunya harus menjadi barang yang pertama kali dikeluarkan. Tetapi di sini karena bagian gudang tidak teliti, ada beberapa barang yang seharusnya dikeluarkan pertama kali tetapi terus berada di gudang. Akibatnya tanggal kadaluarsanya itu kan mendekati tanggal kadaluarsa dan tidak bisa diperjualbelikan atau bahkan dikembalikan ke supplier karena ini merupakan murni kesalahan dari
internal perusahaan. Akibatnya barang-barang yang seharusnya menjadi uang atau menguntungkan tetapi malah merugikan, karena barang-barang kadaluarsa ini mau tidak mau harus dihancurkan atau tidak untuk yang mendekati kadaluarsa yang dibagikan kepada karyawan. Kemudian untuk dari fungsi pemasaran ini ada 2 risiko yang masuk kuadran 2, yaitu keterlambatan pengiriman dan permintaan konsumen yang tidak terpenuhi. Dua-duanya ini sangat berpengaruh pada target serta tujuan perusahaan, karena bagaimanapun konsumen merupakan raja. Jadi jika mereka dibuat kecewa atau permintaan mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan kecewa dan pada kondisi terburuk mereka tidak akan melakukan pembelian lagi di PT Fatarindo Cemerlang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan resiko-resiko yang masuk ke kuadran 3. Di sini ada dari SDM, yaitu tingkat keterlambatan. Untuk kejadian nyatanya memang rutin terjadi di PT Fatarindo, tetapi tidak terlalu mempengaruhi target penjualan karena memang keterlambatannya hanya sekedar 3, 5, atau 10 menit sehingga tidak mempengaruhi proses pengiriman barang. Kemudian dari keuangan ini ada pemborosan biaya BBM. Sebenarnya untuk kejadian nyatanya tidak terlalu sering, terkadang terjadi, probabilitasnya rendah. Kemudian untuk pengeluarannya juga tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu mengganggu target serta tujuan perusahaan. Kemudian ada overdue. Overdue di sini juga tidak terlalu mengganggu target penjualan karena overdue ini merupakan masalah yang sebenarnya bisa ditangani oleh pihak internal dari CCAI sendiri, karena memang kewajiban PT Fatarindo adalah yaitu memenuhi target penjualan berdasarkan volume penjualan. Kemudian ada pun beberapa resiko yang masuk ke kuadran 4. Di sini ada 3 resiko. Yang pertama dari fungsi operasional, yaitu ada pengembalian MTIS. Untuk pengembalian MTIS ini sama sekali tidak berpengaruh pada target serta tujuan perusahaan. MTIS di sini, yang dimaksud MTIS itu adalah botol kosong atau krat yang biasa dipakai untuk menyimpan botol-botol kaca. Nah, untuk pengembalian MTIS ini sama sekali tidak berpengaruh meskipun tidak sesuai, tetapi perusahaan hanya cukup mengganti, dan untuk uang gantinya pun memang bukan berasal dari uang kas Fatarindo, tetapi dari uang kas limbah, di mana limbah ini sendiri yang dihasilkan dari proses pengantaran barang-barang dari CCAI. Kemudian yang kedua adalah keterlambatan penerbitan nota rektur. Untuk keterlambatan penerbitan nota rektur juga sama sekali tidak berpengaruh pada target penjualan karena berhubungan dengan pajak, bukan berhubungan dengan target penjualan. Kemudian dari fungsi SDM ini ada pemberian diskon tidak sesuai. Untuk pemberian diskon tidak sesuai juga sama sekali tidak mempengaruhi atau mengganggu target penjualan serta tujuan perusahaan, karena pada dasarnya setiap outlet ini memiliki kesempatan yang sama, yaitu untuk mendapatkan diskon, tetapi dengan besaran yang berbeda tergantung pada kuantitas pembelian mereka. Tetapi di sini ada saja sales nakal yang memberikan diskon tidak sesuai dengan kuantitas mereka. Tetapi sebenarnya ini tidak terlalu mempengaruhi karena ini kan merupakan urusannya hanya dengan antara sales internal CCAI dengan CCAI sendiri, bukan dengan PT Fatarindo. Selanjutnya, setelah melakukan pemetaan adalah dilakukan pengendalian risiko. Untuk pengendalian risiko akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reggaris Mesari, NIM 51121711077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko yang ada pada PT Fatarindo Cemerlang. Yang pertama adalah yang termasuk risk reduction, yaitu pertama ada ketidakjujuran karyawan, lalu ada tingkat keterlambatan, persediaan tidak terpenuhi, kerusakan barang saat proses pemindahan barang, perputaran barang tidak optimal, dan permintaan tidak terpenuhi. Dalam PT Fatarindo Cemerlang ini, yaitu pada fungsi SDM dengan kejadian ketidakjujuran karyawan atau penggelapan piutang, pengendaliannya di sini yaitu mengurangi dampak yang dihasilkan risiko dengan cara meminta BPKB kendaraan atau surat berharga lain untuk jadi jaminan.
Lalu masih di fungsi SDM, dengan kejadian kinerja karyawan yang menurun, PT Fatarindo Cemerlang ini cara pengendaliannya yaitu mengurangi dampak resiko dengan cara memberi pelatihan pada karyawan atau memberikan insentif yang lebih tinggi bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik. Lalu yang ketiga masih di fungsi yang sama, yaitu dengan kejadian tingkat keterlambatan, pengendaliannya yaitu mengurangi resiko dengan cara memberlakukan reward dan punishment. Reward bagi karyawan yang tepat waktu selama 1 bulan full, dan punishment berupa pemotongan uang transport bagi yang sering terlambat. Lalu pada fungsi operasional, dengan kejadian ketersediaan tidak terpenuhi, pengendalian risk reduction-nya yaitu dengan cara melakukan pemesanan dengan kuantitas yang dilebihkan karena kerusakan barang saat pengiriman dari supplier kerap terjadi. Lalu masih di fungsi yang sama juga dengan kejadian kerusakan barang saat proses pemindahan barang. Pengendaliannya di sini yaitu dengan melakukan pelatihan pada operator forklift. Lalu yang ketiga, dengan kejadian perputaran barang tidak optimal, pengendaliannya dengan cara memerintahkan bagian gudang untuk melakukan pengecekan barang secara berkala, sehingga tanggal kadaluarsa barang dapat terkontrol. Lalu pada fungsi pemasaran, dengan kejadian permintaan tidak terpenuhi, pengendaliannya di sini yaitu dengan cara terus melakukan kunjungan lebih sering ke outlet untuk mengetahui perubahan permintaan konsumen setiap periodenya, sehingga perusahaan dapat meramalkan produk apa yang harus disediakan lebih banyak di gudang. Lalu pengendalian risiko selanjutnya yaitu dengan cara risk transfer, yang termasuk risk transfer di sini yaitu pertama pemberian diskon tak sesuai aturan, lalu pemakaian kendaraan sembarang dan overdue. Untuk risk transfer di sini dilakukan pada fungsi SDM dengan kejadian pemberian diskon tak sesuai aturan, yaitu mengalihkan risiko ke pihak lain karena aktivitas ini hanya bisa dilakukan oleh sel CCOD yang merupakan orang dari CCAI. Artinya perusahaan dapat membuat perjanjian bahwa jika terjadi dampak negatif dan dari aktivitas pemberian diskon ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab CCIE. Lalu masih pada fungsi SDM dengan kejadian pemakaian kendaraan sembarang, pengendaliannya di sini yaitu karena kendaraan merupakan salah satu aset yang sering digunakan pada kegiatan operasional sehingga tidak tahu kapan akan mengalami kerusakan, sehingga baiknya kendaraan tersebut diasuransikan. Lalu pada fungsi keuangan dengan kejadian overdue, di mana pengendalian risk transfer di sini adalah karena sales di perusahaan merupakan sales dari CCIE, maka kasus overdue baiknya diserahkan kepada mereka agar pihak mereka dapat memberi peringatan pada tim salesnya agar segera membereskan masalah overdue. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Erina Trianawati, NIM 511212178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko yang ketiga, yaitu risk retention pada PT Fatarindo Cemerlang, yang termasuk risk retention yang pertama yaitu peningkatan biaya BBM. Ini masuk pada fungsi keuangan dengan kode RK1, di mana pengendaliannya yaitu menerima risiko yang terjadi, karena biar bagaimanapun kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi di jalanan yang menyebabkan penggunaan BBM yang meningkat lebih tinggi. Kemudian ada risk retention yang kedua yaitu pengembalian epitash yang tidak sesuai. Ini masuk pada fungsi operasional dengan kode RO4, di mana pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu menerima risiko yang terjadi karena botol kaca yang pecah akibat ketidaksengajaan. Hal ini tidak dapat dihindari, bahkan di distributor lain pun kejadian ini sering terjadi. Kemudian risk retention yang ketiga ada keterlambatan penerbitan nota retur, di mana ini masuk pada fungsi operasional dengan kode RO5, di mana pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu menerima risiko ini karena proses retur barang memang
pada kenyataannya di lapangan kerja membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga dipastikan berpengaruh pada pelaporan pembetulan masa pajak juga. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai monitoring risiko yang dilakukan oleh PT Fatarindo Cemerlang terhadap risiko-risiko yang dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan, yaitu dengan yang pertama yaitu memeriksa dan melakukan pengawasan kepada pegawai agar mematuhi SOP yang berlaku. Kemudian yang kedua memeriksa barang baru yang baru datang, kemudian melakukan pengecekan barang yang harus segera dijual berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Kemudian adapun yang ketiga yaitu menganalisis keluhan apa saja yang dialami oleh supplier. Apakah produk yang dikirim sudah sesuai atau tidak. Kemudian ada yang keempat menganalisis keberhasilan dalam melakukan pelayanan yang baik pada supplier. Apakah supplier puas dengan pengiriman produk yang diberikan ataukah tidak, agar PT Fatarindo Cemerlang dapat terus meningkatkan kualitas produk pada saat melakukan pengiriman barang. Saya Salva Tiana Putri di sini mau menjelaskan tentang strategi. Ada 8 strategi yang akan dibuat. Yang pertama adalah menyusun kembali SOP yang baik untuk melakukan kemudahan dan juga ketertiban untuk para pekerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Lalu ada juga yang kedua adalah memberikan teguran apabila para pekerja tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya atau ada para pekerja yang melanggar aturan yang telah dibuat. Lalu juga yang ketiga adalah menyusun kembali jadwal pengiriman dan jalur yang sesuai untuk lebih mengontrol biaya yang dikeluarkan. Jadi biayanya lebih terkontrol dengan baik. Lalu yang keempat adalah menyusun kembali aturan tempo pembayaran berapa lama untuk tiap jenis outlet yang ada. Yang kelima adalah komunikasikan lebih sering keadaan produk yang diterima dan juga kepada supplier untuk lebih sering mengecek produk yang akan dikirim, dan juga bagian operator pun harus mengetahui standar proses pemindahan barang dengan baik. Yang keenam itu adalah dibuat gudang yang memiliki sekat atau tanda di mana barang baru disimpan dan yang harus segera dikeluarkan atau dijual berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Dan juga hal itu harus melakukan pengecekan secara rutin. Yang ketujuh adalah melakukan pengecekan secara rutin saat pengukuran botol kaca, dan juga ada standar yang dibuat untuk penyimpanan botol kaca standar yang baik. Yang kedelapan adalah selalu melakukan cek rutin pada outlet keluhan apa saja yang dialami, dan juga apabila produk yang dikirim sering mengalami atau ketidaksesuaian, maka perlu adanya perbaikan pada pihak leader pada saat invoice. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi risiko pada PT Fatarindo Cemerlang, terdapat 4 fungsi perusahaan yang terdiri dari risiko sumber daya manusia, risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko pemasaran. Total risiko dari fungsi perusahaan didapatkan 14 risiko, yaitu 5 risiko sumber daya manusia, 2 risiko keuangan, 5 lagi risiko operasional, dan 2 lagi risiko pemasaran. Teknik pengukuran menggunakan teknik probabilitas yang bertujuan untuk mengetahui tingkat probabilitas risiko dan tingkat dampak risiko pada PT Fatarindo Cemerlang. Pemetaan risiko merupakan proses penetapan prioritas dalam penanganan risiko di keseluruhan risiko yang berhasil diidentifikasi. Setelah itu, dilakukan beberapa teknik pengendalian risiko yang memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minim. Monitoring risiko dilakukan untuk mengawasi risiko agar risiko yang terjadi menjadi minim. Dan yang terakhir, diberlakukan strategi yang dilakukan oleh PT Fatarindo Cemerlang untuk meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan.